Dapatkah Anda membayangkan sebuah penjara tanpa sel abu-abu, tanpa penjaga bersenjata, dan di mana para narapidana hidup seperti di sebuah desa kecil yang penuh warna dan harapan? Ada sebuah tempat yang mendobrak semua pola tradisional tentang apa artinya di penjara. Tonton terus sampai akhir video dan temukan jawabannya. Ingatlah bahwa kami mengunggah video setiap hari, jadi jangan lupa untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video baru kami. Ide tentang penjara biasanya dikaitkan dengan tembok tinggi, kawat berduri, penjaga yang ketat, dan sel-sel kecil. Mereka adalah tempat yang membangkitkan suasana pembatasan dan hukuman, di mana para narapidana dipisahkan dari masyarakat sebagai cara untuk membayar kejahatan yang dilakukan. Namun ada satu penjara wanita yang secara radikal mendobrak persepsi tradisional ini. Sebuah tempat yang begitu unik, sehingga menantang gagasan tentang apa artinya di penjara. Penjara ini dianggap sebagai penjara wanita teraneh di dunia bukan hanya karena desain dan pendekatannya, tetapi juga karena prinsip-prinsip kemanusiaan dan rehabilitasi yang menjadi dasarnya. Penjara yang terletak di sudut dunia yang menarik ini mendefinisikan ulang apa artinya menjalani hukuman dan membuka perdebatan mendalam tentang keadilan, hukuman, dan kesempatan kedua. Dari saat Anda mendekati penjara ini, jelas terlihat bahwa penjara ini tidak seperti penjara lainnya. Tidak ada tembok tinggi yang membatasi ruangan. Tidak ada menara pengawas dengan penjaga bersenjata yang mengawasi gerak-gerik Anda. Alih-alih fasilitas yang kelabu dan menindas, penjara ini lebih mirip sebuah desa kecil. Terdapat rumah-rumah penuh warna yang dikelilingi oleh taman, jalan setapak yang mengarah ke area umum, dan bahkan ruang untuk kegiatan rekreasi dan budaya. Desain inovatif ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang menginspirasi harapan dan bukannya rasa takut. Sebuah tempat di mana para wanita dapat merenungkan kesalahan mereka saat mereka bekerja untuk menjadi versi yang lebih baik dari diri mereka sendiri. Ingatlah bahwa kami mengupload video setiap minggu, jadi jangan lupa untuk berlangganan. Fokus utama penjara ini adalah rehabilitasi. Daripada hanya mengisolasi para narapidana dari masyarakat, penjara ini berusaha untuk mengintegrasikan mereka kembali. Para wanita tidak diperlakukan sebagai penjahat yang harus dihukum, tetapi sebagai orang yang telah melakukan kesalahan dan membutuhkan bantuan untuk mengubah hidup mereka. Model ini didasarkan pada keyakinan bahwa hukuman saja tidak efektif untuk mencegah residivisme dan bahwa keadilan sejati terletak pada pemberian alat yang dibutuhkan untuk membangun kembali kehidupan mereka. Pendekatan humanistik ini telah menuai pujian dan kritik, tetapi yang tidak dapat disangkal adalah karakter revolusionernya. Salah satu fitur yang paling mencolok dari penjara ini adalah para wanita tidak dikurung di dalam sel. Sebaliknya, mereka tinggal di rumah bersama yang dirancang untuk meniru rumah normal. Rumah-rumah ini memiliki kamar pribadi atau kamar bersama, dapur lengkap, ruang tamu, dan kamar mandi. Para narapidana bertanggung jawab untuk menjaga ruang mereka tetap bersih dan fungsional, yang menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kerjasama. Selain itu, mereka bebas bergerak di sekitar area penjara pada siang hari, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, dan bahkan keluar dalam kondisi tertentu, selama mereka mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Rutinitas harian di penjara ini benar-benar berbeda dari penjara konvensional. Para wanita memulai hari mereka dengan kegiatan normal, seperti menyiapkan sarapan atau membersihkan rumah. Setelah itu mereka berpartisipasi dalam program yang dirancang untuk mendorong pengembangan pribadi dan profesional mereka. Kegiatan ini termasuk lokakarya kejuruan di bidang pertukangan, menjahit, memasak dan pertanian, serta kelas seni, musik, dan sastra. Tunggu, apa yang akan Anda lakukan jika Anda berada dalam situasi ini? Beritahu kami jawaban Anda di kolom komentar dan jangan lupa untuk berlangganan. Mereka juga diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formal, mulai dari pendidikan dasar hingga ke jenjang universitas. Semua ini bertujuan untuk membekali mereka dengan keterampilan yang dapat mereka gunakan untuk mencari nafkah setelah mereka mendapatkan kembali kebebasan mereka. Salah satu aspek paling inovatif dari penjara ini adalah fokusnya pada kesehatan mental dan emosional. Banyak wanita yang datang ke sini telah mengalami pengalaman traumatis, seperti pelecehan fisik atau emosional,
dan tempat ini menawarkan dukungan yang mereka butuhkan untuk sembuh. Ada sesi terapi individu dan kelompok secara teratur, serta kegiatan kesehatan seperti yoga, meditasi, dan latihan fisik. Pendekatan holistik ini tidak hanya berusaha untuk mengatasi konsekuensi dari tindakan mereka, tetapi juga penyebab yang mendasari yang membuat mereka melakukan kejahatan. Aspek yang kontroversial namun menarik dari penjara ini adalah kebijakannya yang mengizinkan para narapidana untuk mempertahankan hubungan dekat dengan keluarga mereka. Alih-alih membatasi kunjungan, para wanita diizinkan untuk menerima anggota keluarga secara teratur dan, dalam beberapa kasus, bahkan tinggal bersama anak-anak mereka yang masih kecil di dalam fasilitas. Langkah-langkah ini dirancang untuk menjaga ikatan keluarga dan memastikan bahwa anak-anak tidak kehilangan kontak dengan ibu mereka, yang dapat menjadi sangat penting bagi perkembangan emosional mereka. Namun, kebijakan ini telah menimbulkan perdebatan. Para kritikus berpendapat bahwa penjara bukanlah lingkungan yang cocok untuk membesarkan anak-anak, sementara para pendukung berpendapat bahwa menjaga keluarga tetap bersama sangat penting untuk rehabilitasi dan stabilitas emosional. Fokus penjara pada pendidikan dan pengembangan pribadi juga tercermin dalam bagaimana narapidana diperlakukan sebagai manusia seutuhnya yang memiliki potensi untuk berubah, daripada direduksi menjadi kejahatan yang mereka lakukan. Staf penjara menerima pelatihan khusus untuk berinteraksi dengan narapidana dengan cara yang penuh hormat dan empati. Para sipir tidak membawa senjata, dan peran mereka lebih sebagai mentor dan pemandu daripada figur otoritas. Model interaksi seperti ini telah terbukti efektif dalam mengurangi ketegangan dan menumbuhkan lingkungan yang lebih positif di dalam penjara. Jika Anda belum menyukainya, ingatlah untuk melakukannya, serta aktifkan bel notifikasi untuk mengetahui kapan kami mengunggah konten baru. Dalam hal makanan dan perawatan pribadi, penjara ini juga berbeda dengan institusi tradisional. Narapidana tidak menerima makanan yang sudah dikemas atau disiapkan secara massal. Sebaliknya, mereka memiliki akses ke anggaran dan bahan-bahan yang diperlukan untuk memasak makanan mereka sendiri. Hal ini tidak hanya memberi mereka rasa otonomi, tetapi juga memungkinkan mereka untuk mempelajari keterampilan penting untuk kehidupan mereka di luar penjara. Selain itu, mereka memiliki akses ke layanan kesehatan berkualitas tinggi, termasuk perawatan medis umum, kedokteran gigi, dan dukungan psikologis. Tingkat residivisme yang terkait dengan penjara ini secara signifikan lebih rendah daripada penjara konvensional, menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitasi memiliki dampak positif. Perempuan yang menghabiskan waktu di lembaga ini keluar dengan tujuan baru dan dengan keterampilan yang memungkinkan mereka untuk berintegrasi kembali ke masyarakat dengan cara yang konstruktif. Namun model ini juga memiliki beberapa pengkritik. Beberapa orang berpendapat bahwa model ini terlalu lunak dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan retributif. Yang lain mempertanyakan apakah pendekatan ini dapat diperluas untuk diterapkan dalam konteks lain, mengingat tingginya biaya dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memelihara fasilitas semacam itu. Terlepas dari kritik-kritik tersebut, tidak dapat disangkal bahwa penjara ini menawarkan model yang menggugah pemikiran tentang bagaimana kita memperlakukan mereka yang telah melakukan kesalahan. Apakah hukuman adalah satu-satunya jawaban, atau dapatkah kita menemukan cara untuk memberikan kesempatan untuk transformasi? Tempat ini menunjukkan kepada kita bahwa rehabilitasi tidak hanya mungkin, tetapi juga penting jika kita serius untuk mengurangi kejahatan dan membangun masyarakat yang lebih berbelas kasih dan adil. Pendekatan yang unik dan humanis ini menantang norma-norma tradisional dan membuka jendela ke masa depan, di mana penjara bukan hanya tempat hukuman, tetapi juga harapan dan transformasi. Meskipun bukan tanpa kontroversi, penjara ini merupakan sebuah eksperimen yang memaksa kita untuk mempertimbangkan kembali ide-ide kita tentang hukuman dan potensi manusia. Di dunia di mana rehabilitasi seringkali dikesampingkan dari hukuman, tempat ini menjadi pengingat bahwa bahkan di lingkungan yang paling menantang sekalipun, masih ada kemungkinan untuk menemukan kemanusiaan, kasih sayang, dan kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru. Dan kami sampai pada akhir video ini, Anda menyukainya,
Saya mengundang Anda untuk memberi kami suka untuk terus membuat lebih banyak video seperti ini. Juga jangan lupa untuk berlangganan dan mengaktifkan lonceng kecil agar Anda tidak ketinggalan video baru kami. Semoga hari Anda menyenangkan. Sampai jumpa lagi.